And how old were you when you started this company, or what became this company? 23. Generally, starting a business, I'd say number one is have a high pain threshold. Where do you sleep tonight? Tonight it's in the factory. Dari tidur di kantor hingga mengubah dunia. Itulah Elon Musk, sang jutawan visioner yang tak hanya memikat dengan ide-ide gila, tapi juga dengan pesona dirinya. Narasi tentang seorang self-made bilioner yang meroket dari nol, menjadi simbol kecerdasan dan kerja keras, telah mengukir namanya. Tapi, jika kita menarik tirai cerita ini, seberapa jauh nol itu sebenarnya? Apakah benar Elon memulai segalanya dari bawah? Ataukah ada warisan, koneksi, dan sistem yang membentuk jalannya jauh sebelum dunia mengenalnya? How much of your personal fortune have you poured into this? $100 million. $100 million into something that you did not believe would work at the beginning. Yes. Dalam satu dekade, Elon Musk mengubah dua industri sekaligus. Tesla membuat mobil listrik jadi simbol masa depan. Bukan hanya teknologi, tapi gaya hidup. Sementara SpaceX, dengan peluncuran roket yang bisa kembali mendarat, menjadi simbol harapan baru akan eksplorasi luar angkasa. Ini bukan sekadar prestasi teknis, ini adalah pertunjukan, dan dunia menyaksikan dengan kagum. Elon bukan hanya seorang pemimpin perusahaan, tapi ia menjelma jadi ikon budaya global. Ia tampil di SNL, menjadi bahan meme internet, jadi karakter favorit Reddit, hingga memiliki jutaan pengikut Twitter yang setia membelanya apapun yang terjadi. Orang-orang tidak hanya membeli produknya, tapi juga mimpinya, mobil listrik, koloni Mars, hingga chip otak manusia. Sosoknya jadi simbol perlawanan terhadap status quo. Meskipun ironisnya, ia sendiri bagian dari elit teknologi dunia. Sebuah kombinasi dari eksentrisitas, kecerdasan, dan visi besar yang membentuk kultus personalitas modern, lengkap dengan fanatisme layaknya selebritas papan atas. I'm actually making history tonight as the first person with Asperger's to host SNL. Lahir di Afrika Selatan pada masa apartheid, Elon Musk tumbuh di lingkungan yang secara sistemik menguntungkan orang kulit putih. Ayahnya, Errol Musk, diketahui memiliki saham di tambang zamrud di Zambia, sebuah bisnis yang sangat menguntungkan dan membuka banyak pintu kesempatan. Elon sendiri beberapa kali membantah bahwa keluarganya pernah memiliki tambang tersebut. Namun, dalam wawancara berbeda, adik dan ayahnya beberapa kali menyebut kepemilikan tambang zamrud itu sebagai bagian dari masa lalu mereka. Meskipun Elon menyangkal menerima dana besar, jelas bahwa ia tumbuh dalam stabilitas ekonomi dan jaringan sosial yang jarang dimiliki banyak orang. Kehidupan Elon di Pretoria sangat jauh dari narasi struggle. Ia bersekolah di Pretoria Boys High School, salah satu sekolah bergengsi, sebelum melanjutkan ke Kanada dan akhirnya pindah ke Amerika. Tidak semua anak muda Afrika Selatan punya kemewahan seperti ini, dari mulai akses ke pendidikan, visa, hingga keamanan finansial. Ini bukan hanya soal uang, tapi soal akses ke pendidikan elit, eksposur teknologi sejak dini, dan rasa percaya diri untuk mengambil risiko besar. Sebuah fondasi yang sangat berbeda dari mereka yang memulai segalanya dari nol. So for the reports that come out later that say, that Elon grew up with poverty or without money or he's it's not. No, Elon went to school in a Rolls Royce every day. Really? In a Rolls Royce Corniche. Wow. Convertible. Masuk ke dunia startup bukan sekadar soal ide cemerlang. Elon berkuliah di Wharton, sebuah universitas elit yang jadi pintu gerbang ke jaringan investor dan pemodal Ventura. Dalam ekosistem seperti Silicon Valley, privilege terbungkus rapi dalam istilah meritokrasi. Mereka yang punya koneksi bisa gagal berkali-kali dan tetap dapat pendanaan. Tahun 1995, Elon dan adiknya Kimball mendirikan Zip2, perusahaan direktori digital. Disinilah narasi self-made mulai dikonstruksi. Dalam berbagai wawancara, Elon menyebut bahwa mereka harus tidur di kantor dan numpang mandi di tempat lain. Tapi yang jarang disebut, mereka memulai Zip2 dengan modal sekitar $28.000 yang diberikan oleh ayah mereka. Modal awal itu jadi bahan bakar untuk server, kantor, dan gaji. Ini adalah keuntungan yang tak semua orang punya. Tanpa jaring pengaman finansial, risiko gagal sulit diambil. Elon memang kerja keras, tapi ia juga bekerja dengan rasa aman. Pada 1999, Zip2 dijual ke Compaq senilai $307 juta. Dan dari hasil itu, Elon menerima sekitar $22 juta.
Modal penting yang kemudian ia gunakan untuk membangun startup berikutnya, X.com, yang menjadi cikal bakal PayPal. But we got this dinky little office that had a leaky roof. It was just the nastiest place you can imagine. And you lived in it too. And I lived in it too and showered at the YMCA. This lasted for about 3 or 4 months. Setelah menjual Zip2, Elon mendirikan X.com, sebuah bank digital futuristik. Perusahaan ini kemudian bergabung dengan Confinity dan berubah nama menjadi PayPal. Disinilah nama Elon mulai dikenal luas, terutama setelah PayPal dijual ke eBay senilai 1,5 miliar dolar. Dari penjualan itu, Elon sendiri menerima sekitar 180 juta dolar, menjadikannya orang kaya raya. Dari situ, ia mendirikan 2 perusahaan ambisius sekaligus, Tesla dan SpaceX. Inilah awal terbentuknya image Elon sebagai visioner, pemecah batas, dan pahlawan teknologi. Ia menjadi langganan cover media, mulai dari Forbes hingga majalah Time. Seiring ketenarannya melonjak, publik mulai menggali lebih dalam siapa sebenarnya Elon Musk. Narasi tentang jenius self-made mulai retak ketika arsip wawancara lawas, jejak digital, hingga testimoni teman lama mengungkap sisi lain yang selama ini tersembunyi. Banyak yang mulai mempertanyakan, dari mana sebenarnya modal awal Elon berasal? Beberapa menyebutkan angka jutaan dolar yang tidak pernah dijelaskan secara gamblang. Di sisi lain, gaya kepemimpinannya mulai jadi sorotan keras, penuh tekanan, bahkan menurut beberapa laporan, toksik. Elon juga makin sering memanfaatkan media sosial untuk mengguncang pasar. Seperti saat ia dengan satu tweet mampu menaikkan atau menjatuhkan harga Dogecoin dan saham Tesla. Strategi komunikasi ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah ini jenius atau manipulatif? Semua ini menciptakan narasi baru yang jauh dari kesan membangun dari nol, melainkan potret kompleks dari seorang tokoh yang berada di pusat kekuatan, uang, dan opini publik. Narasi self-made tidak lagi terasa utuh karena terlalu banyak celah yang tak bisa diabaikan begitu saja. Get that opportunity to talk to Elon, you need to be concise, quick. There's definitely 2 a.m. texts and 6 a.m. conference calls. When I used to go into meetings with him, I used to always stop by our barista and I would get a couple espressos and chug that down and then go into the meeting. He has never said this, but I've watched it. You have 30 seconds to make your point. Bagi entrepreneur dari kelas menengah ke bawah, satu kesalahan bukan hanya hambatan tapi bisa jadi titik akhir. Tanpa akses ke dana darurat keluarga, tanpa buffer keuangan, tanpa relasi dengan investor, kegagalan bisa berarti pulang kampung dan mengubur mimpi. Sebaliknya, bagi mereka yang lahir dalam jaringan aman seperti akses ke universitas elit, kenalan investor, atau warisan finansial risiko, menjadi permainan yang bisa diulang berkali-kali. Apa yang sering disebut sebagai berani ambil risiko di Silicon Valley, seringkali hanyalah keberanian yang dipersenjatai oleh jaring pengaman tak terlihat. Ini bukan berarti mereka tidak bekerja keras, tapi mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Sebuah kenyataan yang jarang dibicarakan dalam kisah sukses yang viral. Mengakui adanya privilege bukan berarti menyudutkan. Ini tentang transparansi. Jika kita terus mengidealkan narasi sukses yang tak lengkap, kita akan menyesatkan generasi muda yang percaya bahwa kerja keras saja sudah cukup. Elon Musk tetaplah seorang inovator besar, tapi ia juga produk dari sebuah sistem. Sistem inilah yang harus kita pahami agar lebih banyak orang dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama. Mungkin kita tidak butuh Elon Musk berikutnya, tapi kita butuh dunia di mana siapapun bisa bermimpi besar tanpa harus lahir di tempat yang tepat.